Ketemu lagi di konten amal. Aksi makna dalam kampus. Di episode 3 ini kita akan membincang hal yang jauh lebih asik. Ramadan peduli dan jadi manusia yang lebih peka. Itu gimana? Pak Rektor, bicara tentang kepekaan, bicara tentang aksi sosial. Nah, selama Ramadan itu kan khususnya menjelang buka, itu akan bermunculan banyak komunitas, banyak kelompok-kelompok yang kemudian melakukan kegiatan berbagi takjil. Tetapi sebenarnya kepentingan utamanya adalah untuk terlihat eksis dan diupload di sosial media. Ya, ada yang mengira, ada yang mengatakan, wah itu mah pamer, itu ria. Tapi ada yang juga bilang, tidak usah peduli. Toh niatnya baik, niatnya untuk tujuan sosial lah gitu, untuk berbagi. Gimana menurut Pak Rektor? Pertama, kita lihat dari sisi manfaat. Yaitu pasti ada manfaat. Ada orang yang diberi makanan yang mungkin memang butuh. Nah, kemudian yang kedua, terkait aspek niat, mungkin itu berproses. Tapi yang pertama, kita berbaik sangka saja. Yep. Kita berbaik sangka saja bahwa yang berbagi ini berangkat dari niat yang baik, bahwa itu ada konten untuk media sosial. Nah, kita berbaik sangka lagi bahwa itu untuk mengajak yang lain juga untuk berbuat. Ya, itu syiar kalau bahasa agamanya. Jadi ajakan ya, marketing atau apapun namanya lah. Oh iya ya, ternyata menarik juga ya, seru ya. Ya. Nah, mungkin kalau ingin masuk ke amalan hati tadi ya, ikhlas dan lain sebagainya, itu ada proses memang di sisi itu. Jadi seseorang tidak bisa juga langsung loncat sampai misalnya amalan peraga, amalan sosialnya masuk juga ke amalan spiritualnya, perlu waktu. Yang penting dia di awal sekarang dia sudah membiasakan diri berbuat baik, berbagi begitu. Nah, sambil jalan nanti semoga ada pencerahan dari yang lain bahwa memang ini harus ikhlas, itu betul. Nah, begini, saya mau coba garis bawahi dulu yang situ. Jadi gini, memang salah satu yang diajarkan di Ramadan itu saya sebut AI ya. Jadi ini kan era AI ini lagi rame nih ya. AI ini amal dan ikhlas. Nah, ini harus dua-duanya memang ada. Nah, kalau orang berbicara pahala, P sama dengan A kali I. Ya, hati-hati. P sama dengan apa tadi? A kali I. Nah, amal banyak, tapi kalau I-nya 0, berapa sini? Nah, itu kalau dari konteks pahala spiritualnya. Tapi kalau dari konteks sosial, manfaatnya ada, ya go ahead lah sambil belajar bahwa ini tidak semata dunia, tapi juga akhirat, itu nanti proses lah. Baik Pak, selanjutnya di bulan yang suci dan penuh maaf ini biasanya kita pengen minta maaf sama orang lain Pak, misalnya mungkin orang tua, tapi kadang kita gengsi dan takut orangnya gak mau memaafkan. Bagaimana sih Pak cara terbaik untuk bermaaf-maafan menurut Bapak sendiri? Gini, maaf itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Ada sisi yang sifatnya psikologis, ada juga yang sifatnya agama atau sosial ya. Nah, maksudnya apa? Kalau dari sisi psikologis, terutama kaitannya dengan kesehatan mental, prinsip memaafkan itu melepaskan, dan melepaskan itu membahagiakan. Saya ulangi ya. Jadi kalau misalnya nih ya, ini harus dipahami nih, terutama yang mau memaafkan, bukan yang minta maaf dulu, yang mau memaafkan. Pada saat kita memendam dendam, benci, itu kan lawan dari melepaskan, itu melekatkan. Apa coba dampaknya itu? Itu kan jadi beban ya. Jadi beban tuh ibaratnya saya melekatkan beban di hati saya, di punggung saya, dan saya bawa terus. Itu sebenarnya secara mental itu melelahkan. Nah, apa solusinya, apa terapinya? Lepaskan. Ya, lepaskan. Jadi cara melepaskan itu maafkan. Ya, meskipun memang nggak mudah ya, tapi itu salah satu terapi terkait kesehatan mental yang terkait tadi ya, dendam dan lain sebagainya. Lepaskan. Nah, cara melepaskan, maafkan. Nah,
untuk bisa melepaskan, nah dalam konteks orang lain, pertama nyatakan. Jadi kan nggak mungkin saya nyatakan, saya maafkan Ilma ya, saya maafkan siapa, nggak mungkin kan ya. Nah yang konteksnya saya nyatakan dulu. Nah setelah dinyatakan, yang punya dendam itu ya dengan berbesar hati, dengan semangat tadi ya, untuk melepaskan beban yang ada di diri dia. Nah itu memang sekali lagi nggak mudah, perlu kebesaran hati. Apalagi misalnya kita orang tua, misalnya ya, anak punya kesalahan ke orang tua, kita kan orang tua kadang gengsi tuh. Nah, tapi kan ya kalau tadi konsep saya tadi, silakan aja bawa terus beban itu, kamu sendiri yang bermasalah. Sisi lain, memaafkan ini dalam ajaran agama itu luar biasa loh itu. Luar biasa itu memaafkan itu. Jadi ciri orang takwa yang dijanjikan surga itu wal afina anin nas, memaafkan orang lain. Kan menarik gitu. Jadi, maafkan saya. Dulu ada barongkong di atas meja, aku ambil kita Iya, Pak. Jangan ada dendam antara. Pak Rektor, lanjut nih. Itu kan kalau kita selama Ramadan ya, kalau lewat di jalan, itu kan kadang ada yang bagi-bagi takjil tuh. Tapi kan random yang dikasih. Siapapun yang lewat tuh dikasih. Kadang kita juga mau dikasih, tapi kita merasa jamin saya deh, ada aja yang lebih membutuhkan. Tapi di sisi lain, masa anda aku ambil ke? Siapa tahu bagus kisinya dan sebagainya. Nah itu gimana menurut Bapak? Nggak masalah, apapun pilihannya nggak masalah ya. Jadi tergantung lagi apa intentionnya, apa dorongan atau niat yang melatar belakanginya. Kalau saya bilang, jangan saya deh, di rumah ada di makananku, nanti kalau saya ambil, mubazir lagi, kebanyakan begitu ya. Nah itu oke. Atau misalnya, mungkin ada yang lebih butuh daripada saya, oke. Ya yang penting tadi itu aja, intention atau latar belakang niatnya apa. Atau misalnya, saya mau ambil deh, ini yang ngasih ini pasti senang kalau diambil. Nah, saya mau menyenangkan orang lain, itu juga bagus. Nah, bahkan ada kisah yang bagus ini, ada kisah yang menarik ini ya. Waktu itu kalau nggak salah, ini Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sama Abu Bakar ya, saya lupa. Pokoknya sahabat utama Nabi. Nah, salah seorang dari sahabat ini itu membagi-bagikan hartanya, ya. Dan yang semangat mengambil ini orang kaya juga. Ya kenapa semangat? Padahal sudah banyak harta. Saya tahu ini harta orang baik ini. Jadi berkah ini. Jadi saya mau ambil keberkahannya. Nah itu menarik itu. Jadi semangat seorang sahabat yang juga kaya raya ini ya. Karena ada teman sahabatnya yang membagi-bagikan hartanya. Bukan konteks dalam arti biar saya tambah kaya, bukan. Ini harta orang baik ini. Berkah ini. Ya kejar keberkahannya. Iya. Sektor mahasiswa, ada pertanyaan lagi? Silakan. Sebagai mahasiswa di tengah jadwal kuliah yang padat dan kegiatan organisasi dan ajakan nongkrong dari teman-teman, gimana sih menurut Bapak Rektor cara tetap waras dan konsisten dalam beribadah itu? Di situ ada dua ya, di situ yang kita bisa lihat. Ada manajemen waktu, ada manajemen pikiran. Ya, kalau mau ditambah satu lagi, manajemen energi. Ya, jadi kan gini, kan tiga faktor yang membuat orang bisa tetap waras, tetap produktif lah kalau bahasa mungkin yang positifnya ya. Fokus, energi, waktu. Nah, fokus ini kan terkait pikiran, Jadi ya makanya saya katakan manajemen pikiran. Jadi kita bisa fokus, sekarang fokus kuliah. Ya, setelah itu fokus mungkin mengaji nih, fokus mengaji, mau ke silaturahmi, mau ke apa ya, jalankan dengan fokus. Ya, jangan lagi kuliah, mana nanti nih ngabuburit ini, campur aduk gitu, jadi kuliahnya tidak maksimal ya. Begitulah. Nah, itu tadi ya manajemen pikiran. Kemudian yang kedua, manajemen waktu. Nah, saya kira kalau Ramadan waktu relatif longgar, dalam arti kan waktu kuliah dikurangi durasinya kan? Ya. Itu kan artinya ada waktu
tersisihkan lah, termasuk juga kan kerja dikurangi juga waktu kerjanya. Nah, itu relatif sih ya, masih memungkinkan itu untuk dikelola. Nah, yang penting yang ketiga tadi, manajemen energi. Ya, energi ini penting juga ya. Contoh misalnya, usahakan setiap hari itu makan sahur. Ya, jangan jam sahur deh. Nah, usahakan, karena sahur itu juga kata Rasulullah, di dalam sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Jadi bahkan dikatakannya meskipun hanya minum seteguk air atau satu butir kurma atau apapun lah ya. Dan jangan makan sahur jam 12 malam, jangan nah. Atau jam 2 pagi, jangan. Sebelum tidur, sahur makan dulu deh. Bukan sahur. Sahur itu kira-kira 15-30 menit sebelum subuh. Ya, makanya prinsip di Rasulullah katakan itu, percepat buka, perlambat sahurnya. Jangan lapar maka ada nanti dia jangan bangun nanti deh jam 12 makan dulu. Nah, jangan. Jadi itu kan artinya apa? Agar punya energi. Dan bukan hanya masalah energinya di situ, karena kata Rasulullah ada keberkahan. Keberkahan itu membuat kita energi yang masuk itu untuk yang positif. Itu sebenarnya tuh. Jadi tadi ya, apa tadi? Manajemen pikiran, manajemen waktu, energi. Kalau itu bisa dikelola dengan baik, insya Allah kok. Dan itu akan sangat terbantu. Misal gini ya, punya target. Karena kadang orang punya banyak waktu, tapi bingung mau ngapain ya, karena nggak ada targetnya. Oh, sama target hari ini, hari ini apa, oh ada waktu nih, gunakan. Itu akan sangat membantu itu. Oh, saya belum dapat targetku hari ini yang ini, oh ada waktu nih, gunakan. Jadi tidak ada istilah mati gaya, ya akhirnya waktunya terbuang sia-sia. Oke.